Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan ngebahas tentang komunikasi antar pribadi. Apa itu komunikasi antar pribadi? Nah, orang komunikasi pasti familiar dengan ini. Maksudnya begini nih, kita komunikasi dengan dua orang atau maksimal tiga orang deh, kira-kira begitu. Eh, Pokoknya jumlahnya sedikit antar pribadi. Nah, komunikasi itu bisa intrapribadi di dalam diri orang itu sendiri atau antar pribadi dia dengan orang lain atau komunikasi kelompok, biasanya jumlahnya nggak terlalu banyak ya, kelompok kecil misalnya ya. Kemudian kelompok besar misalnya ya, kadang-kadang kelompok besar tuh orang sebutnya sebagai komunikasi publik atau komunikasi yang lebih luasnya ya, publik yang lebih luas misalnya gitu ya. Atau komunikasi massa gitu ya. Komunikasi organisasi beda-beda tuh. Jadi banyak banget tentang komunikasi. Nanti dikontekskan juga komunikasi kesehatan, komunikasi politik, komunikasi antar budaya, macam-macam. Oke. Nah, sekarang saya akan spesifik ngomongin komunikasi antar pribadi. Ini penting loh. Kenapa penting? Karena komunikasi antar pribadi itu core yang kepake di mana-mana. Dalam berbagai hal, komunikasi antar pribadi akan sangat banyak digunakan. Nah, ya. Jadi, Bu ini merujuk kepada buku. Jadi yang dibahas saat ini merujuk kepada buku dari komunikasi antar pribadi yang dibuat oleh Prof. Budiatna, Muhammad Budiatna. Beliau adalah guru besar dari UI dan juga beliau mengajak saya untuk ikut menulis di sini. Saya akan mengelaborasi di sini ya. Komunikasi menempatkan bagian penting dalam kehidupan manusia. Iya, betul sekali. Kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Pasti kita berkomunikasi. Diam pun kita berkomunikasi. Nah, sekarang terkait komunikasi antar pribadi, pertanyaannya, apakah komunikasi kita ini antar pribadi atau non antar pribadi? Kok jadi bingung ya antar pribadi atau non antar pribadi? Oke, nggak apa-apa, kita akan jelaskan di sini ya. Nah, ada orang yang namanya Miller dan Steinberg. Dia itu dikenal sebagai bapak komunikasi antar pribadi. Ya, saking keilmuannya memang luar biasa terkait dengan spesifik komunikasi antar pribadi. Nah, beliau ini membuat analisa gimana sih caranya kita ngelihat nih orangnya ini komunikasinya antar pribadi atau bukan antar pribadi. Dia mengklasifikasikannya menjadi tiga. Jadi apakah ini pendekatannya kultural atau sosiologikal atau psychological dari tiga klasifikasi ini. Saya ingin mengajak untuk melihat ini karena dengan cara pandang kajian Miller dan Steinberg ini, kita menjadi lebih mudah dalam melihat apakah komunikasi kita ini, kita harus kayak gimana ya ngomong sama dia ya gitu. Dengan pandangan Miller dan Steinberg ini. Yaitu begini, ketika kita ini antar pribadi atau non antar pribadi, kultural, sosiologikal, dan psikologikal. Apakah antar pribadi atau non antar pribadi? Komunikasi yang non antar pribadi, jadi bukan pribadinya Mona dengan pribadinya orang tersebut, misalnya ya Adam, tetapi antara seorang misalnya eh, dokter dengan pasien misalnya, itu sosiologis, ada peran-peran, dia tahu nih, yang satu tahu perannya sebagai dokter, yang satu tahu perannya sebagai pasien, yang satu tahu perannya sebagai dosen, yang satu tahu perannya sebagai siswa, yang satu tahu perannya sebagai polisi, satu tahu perannya sebagai warga gitu ya. Jadi masing-masing tahu. Kalau kita tahu ini adalah perannya sebagai polisi, gaya ngomongnya pasti beda. Kalau kita tahu sebagai warga, gaya ngomongnya sama polisi pasti beda gitu. Jadi itu sosiologis. Terus ada komunikasi kultural. Kalau kita, nanti saya akan jelaskan ya, abis ini saya akan perlihatkan satu gambar yang lebih mudah untuk memahami dengan kultural tadi. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang,
kita tuh enggak komunikasi antar pribadi dia langsung, belum tentu gitu. Nah, kalau satu lagi komunikasi antar pribadi asli nih, tingkat psikologis. Jadi antara pribadi A dengan pribadi B gitu. Bener-bener nih antar dua pribadi tersebut. Sekarang tingkat kultural ya. Misalnya nih orang ini namanya John, ini namanya Daisy ya, ini namanya Anne. Nah, John ini di jalan mau nanya kalau arah dari sini ke sana naik busnya apa misalnya begitu. Oke. Mau nanya ke Daisy. Dia itu tinggalnya di Amerika. Dia nggak ngerti nih siapa si Daisy atau si Anne ini, nggak tahu, nggak kenal namanya. Dia cuma ketemu di di tempat bus, tunggu bus itu di halte. Dia nanya, "Hello Miss, may I know which bus I should take to go to this place?" Misalnya begitu ya. Dia akan nanyanya misalnya begitu nanyanya. Jadi pertama adalah dia nanyanya pakai bahasa Inggris karena tinggalnya di Amerika. Kemudian dia akan panggilnya dengan kata Miss karena dia nggak tahu namanya begitu. Dia nggak akan panggil dengan kata Mas karena dia nggak pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia gitu ya. Jadi modal dia berkomunikasi dia akan pakai modal berkomunikasinya dengan budaya yang dia miliki. Jadi cara dia berinteraksi dia pakai modalnya modal budaya gitu. Nah, itu tingkat kultural. Atau orang dua ini tiba-tiba dia ini lagi nunggu di hotel misalnya, lalu duduk barengan terus dia bisa ngobrol dan lain sebagainya, nggak terlalu kenal. Jadi dia bisa ngobrolnya secara umum saja, oh karena dia tahu nih orang ini seperti orang Jepang, misalnya ini orang seperti orang misalnya Amerika misalnya begitu ya. Cara dia berinteraksi dia pakai bahasa apa yang kira-kira dia mengerti ya dan lain sebagainya. Jadi tingkat kultural adalah modal apa yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Kalau kita nggak kenal, modal budaya gitu. Nah, budaya itu apa? Sekilas aja ya. Ini bukan teori tentang ini yang akan kita bahas, tetapi kita butuh pinjem pikirannya Edward T. Hall sebagai fondasi bahwa budaya itu apa sih gitu ya. Budaya adalah keseluruhan kerangka kerja komunikasi. Komunikasi itu ya isinya ya budaya begitu. Kata, tindakan, postur, gerak, isyarat, suara, ekspresi wajah, waktu, ruang, materi, cara bermain, cara bekerja, bercinta, mempertahankan diri, itu semuanya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita dan itu dipengaruhi oleh budaya gitu. Ini adalah sistem-sistem komunikasi yang lengkap dengan makna-makna yang hanya dapat dibaca secara tepat kalau orang kenal budaya orang lain gitu. Nah, untuk mencapai efek yang kita harapkan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dengan budaya yang berbeda, kita harus tahu budayanya dia gitu. Misalnya kita pergi ke Baduy ya, Baduy. Kita ingin ngobrol sama orang Baduy, kita harus tahu, oh pakai bahasanya apa ya gitu. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya kan? Untuk mencapai efek yang kita harapkan dia mau merespon komunikasi kita harus pilih dong bahasa apa nih yang paling pas buat dia. Nah, gitu. Jadi kita harus memahami, makin kita memahami budaya orang yang kita ajak berkomunikasi makin bagus. Nah, mungkin aja ada kesalahan karena kita tidak terlalu tepat dalam memahami pengalaman kultural orang tersebut gitu. Misalnya ketika seorang Betawi bilang, "Udah deh pergi sono," gitu ya. Dengan ritme yang naik, udah deh pergi sono gitu ya. Dia tuh sebenarnya bisa jadi nggak marah loh. Tapi bisa jadi orang Jawa yang biasa dengan bahasa yang lembut, bahasanya ya, bahasa Jawa tuh ngomongnya pinara rumien, misalnya gitu ya.
Kalau nggak salah tuh artinya ayo ke sini bentar gitu ya. Nah, itu dengan bahasanya yang nada suaranya berbeda. Pilihan katanya berbeda, nada suaranya berbeda gitu. Jadi dengan cara dia berkomunikasi seperti itu, bisa jadi kalau orang Jawa yang Jawa Solo atau Jogja gitu ya, ngedenger dengan udah deh pergi sono gitu ya. Bisa jadi itu dipersepsi dikasarin gitu. Nah, padahal bagi orang Betawi, kata-kata dengan cara penyampaian ini sama sekali tidak bertendensi negatif. Jadi, saya mau mengatakan semakin kita memahami budaya orang yang kita ajak berkomunikasi, semakin baik gitu. Itu dalam komunikasi dalam tingkat kultural. Nah, ya. Jadi modal kita adalah modal kultural. Sekarang saya akan lanjut tentang sociological. Jadi ketika kita berkomunikasi sama orang, tapi kita tahu saya siapa, dia siapa. Yang contoh yang ini misalnya ya, ketika Presiden SBY, Presiden Jokowi bertemu dengan Polri. Nah, Polri ini seorang anggota Polri ini akan melihat presiden sebagai atasannya gitu. Jadi cara dia berkomunikasi juga dengan tertentu. Misalnya dia juga cara dia pandang matanya, cara postur tubuhnya yang tegap seperti apa. Kemudian di dalam konteks ini Pak SBY ini sebagai presiden pegang pipinya Polri ini. Dengan nyamannya gitu dia pegang nih kayak ke anaknya sendiri gitu. Ya, misalnya ya beliau ngomong ayo ya kerjakan tugas dengan baik misalnya begitu ya ngomongnya. Nah, omongan itu karena apa? Karena beliau presiden ini tahu posisinya sebagai atasan langsung dari anggota Polri ini gitu. Dia tahu peran masing-masing. Nah, kalau orang non Polri ketemu sama polisi gitu ya, terus pegang pipinya dia kayak gini, nggak mungkin. Jadi karena masing-masing tahu peran. Nah, ketika ini yang contoh yang di bawah, ketika dia tahu ini adalah kolega misalnya ya dari ketemu di dalam satu pertemuan. Berarti nih dia tahu perannya dia sebagai apa, si ini sebagai apa. Masing-masing berkomunikasinya dengan peran masing-masing. Kita pergi ke bank, kita tahu peran kita adalah sebagai nasabah, dia sebagai teller. Jadi cara kita berkomunikasi juga dengan tertentu. Kita bisa mengatakan misalnya ya, halo Mbak, saya mau ngeprint ini. Kata-kata itu kontekstual dengan peran kita sebagai nasabah. Dia merespon kontekstual cara dia berkomunikasi, yaitu merespon omongan kita atau cara dia menyapa kita di awal itu dengan fondasi komunikasi yang diinspirasi oleh peran-peran dia gitu. Jadi komunikasi antar pribadi juga dibatasi oleh peran sosiologikal. Masing-masing tahu nih dia harus ngapain gitu. Prediksi berdasarkan keanggotaan penerima atau komunikan tersebut di dalam kelompok sosial tertentu. Nah, masing-masing tahu nih, oh dia itu sebagai ini, oh dia itu sebagai ini gitu. Atasan, bawahan, kolega, atau misalnya hakim dengan yang terdakwa misalnya begitu. Masing-masing tahu nih, oh saya hakim, saya harus ngomong gini. Oh saya terdakwa, saya harus ngomong gini gitu. Oke. Kemudian prediksi berupa nilai dan norma yang dianut. Jadi tingkat sosiologis ini memang dipengaruhi oleh peran-peran masing-masing atau keanggotaan dia di mana begitu ya. Masing-masing tahu keanggotaan. Bisa jadi seseorang bisa jadi menjadi anggota suatu kelompok karena dia setuju dengan nilai kelompok tersebut, sedangkan keanggotaan lain dia tolak. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah begini. Kita bisa menjadi nasabah
Dan kita tidak menjadi teller. Jadi kita nggak di situ. Kita cuma nasabah, kita nggak jadi teller. Jadi sikap kita bersikap sebagai nasabah, kita tidak bersikap sebagai teller begitu. Nah, sekarang yang ketiga, cara kita berkomunikasi antar pribadi dengan tingkat psikologikal. Misalnya, ini temenan nih, ngegeng nih gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Dia bisa nih gaya berkomunikasi, gaya memotretnya kayak gini nih gitu. Bedain sama kalau kita ketemu sama polisi. Polisi yang baru kita kenal, nggak mungkin atau kecenderungannya nggak kayak gini nih cara berkomunikasi, cara memotretnya nih gitu. Gayanya pasti akan berbeda sekali gitu. Nggak akan berani lagi minta motret sama kemungkinan ya kalau anak sekarang mungkin lebih berani. Tetapi kira-kira gitu deh. Kemudian kalau ini adalah gaya misalnya pasangan. Pasangan itu yaitu tingkat psychological. Jadi dia berinteraksi dengan orang lain karena dia masing-masing tahu saya. Jadi dari hati ke hati gitu. Tidak karena peran-peran. Nih, temenan nih, ngegeng nih, sahabat nih. Jadi perilaku berkomunikasinya, gerakan dia, kalau ini berani memeluk, ya, yang pasangan ini berani memeluk. Kalau dia dengan peran-peran, dia peran sebagai sebagai polisi tadi nggak akan berani begini. Kalau jadi perannya itu karena benar-benar pakai hati gitu. Pendekatannya tuh dengan psychological. Gara-gara jadi aturan berkomunikasi ini dibatasi oleh kesepakatan bersama ini gitu. Oh, boleh kayak gini. Kalau ini boleh kayak gini, ini boleh kayak gini gitu. Oke, baik. Analisis tingkat psikologis adalah prediksi mengenai orang yang kita ajak berkomunikasi didasarkan pada analisis dari pengalaman-pengalaman belajar unik, individual yang unik gitu ya. Ketika kita berkomunikasi sama orang lain, kita udah benar-benar ngerti orang tersebut karena kita udah deket banget sama orang tersebut, kita ini menggunakan modal hubungan dengan orang tersebut sebagai individu. Misalnya, saya punya teman namanya Kuku misalnya begitu ya. Ketika saya ke rumah Kuku, saya bisa langsung datang atau ke kamarnya, Ku, lapar nih gue nih gitu ya, bisa langsung bilang begitu gitu. Atau lihat isi kulkasnya buka misalnya ya, terus ada jeruk misalnya, aku mau dong jeruknya gitu, boleh, possible kayak gitu karena saya udah ngerti siapa Kuku dan Kuku udah ngerti siapa saya begitu. Nah itu analisis tingkat psikologis. Meskipun sulit, data psikologis merefleksikan kedalaman komunikasi yang tidak ditemukan dalam kontak yang dangkal. Baru kenal nggak kayak gitu. Atau berdasarkan prediksi kultural dan sosiologi semata. Kalau kultural tadi berdasarkan budaya, cara kita berinteraksi dia diinspirasi oleh budaya gitu. Atau kalau dari peran-peran, cara kita berinteraksi dia dipengaruhi oleh sosiologis, peran-peran masing-masing gitu. Nah, potensi kesalahan pada tingkat psikologis tidak mudah karena ini prediksinya akurat karena udah deket baru bisa akurat gitu. Kita bisa bilang aku minta tolong buatin ini dong gitu ya, anterin ini dong, possible karena kita tahu udah punya kedekatan. Data psikologis hanya diperoleh berdasarkan pengalaman langsung individu, bukan kesan-kesan yang digeneralisir atau karena kita punya pengetahuannya dengan peran-peran tadi gitu. Kita akan bisa misalnya minta tolong minta ambilin air putih, tidak akan kita minta tolong kepada misalnya ketika kita berinteraksi sama apoteker misalnya. Minta tolong dong ambilin air putih dong gitu. Tapi kalau sama teman yang tadi pendekatannya psikologis ya, tingkat psikologis, kita akan berani bilang, tolong dong ambilin minum dong. Kata-katanya sama deh. Tolong dong ambilin minum dong gitu ya. Nah, dengan ini, dengan polisi nggak akan mungkin, tolong dong ambilin minum dong gitu. Kecenderungannya nggak deh gitu loh. Nah, kecenderungan berkomunikasi menilai komunikan
berdasarkan pola-pola yang telah dipelajari. Jadi kita ini bisa karena udah kenal, jadi kita berani ngomong seperti itu. Sedikit sekali di masyarakat kita dapat dikategorikan sebagai komunikasi antar pribadi. Ya, oke, itu dulu sementara terkait dengan komunikasi antar pribadi dan non antar pribadi. Dan kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu komunikasi antar pribadi dengan teori-teori lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Stay tune dan please subscribe, share, like, and comment. Welcome banget ya. Bye-bye.